Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Berliana Rahmadiah Hadiputri sebagai ketua dari kelompok regresi linier berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Septian. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok regresi linear berganda, mata kuliah riset akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Hanif Pratama sebagai programmer dari kelompok regresi linier berganda. Materi terakhir pada praktikum riset akuntansi yaitu regresi linier berganda. Mohon disimak baik-baik ya. Yang pertama itu ada pengertiannya. Menurut Bahri tahun 2019, regresi linear berganda merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen terhadap satu variabel terikat atau variabel dependen. Salah satu contoh aplikasi regresi linear berganda adalah mengetahui pengaruh solvabilitas dan likuiditas terhadap harga saham. Nah, selanjutnya ada tujuan penggunaan regresi linear berganda. Yang pertama itu untuk membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Lalu yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan yang ketiga itu untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas berdasarkan pada nilai variabel bebas di luar pengakuan sampel. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi nilai residual atau variabel pengganggu berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah nilai residual atau variabel pengganggu tersebut itu berdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Alat uji ini biasanya disebut dengan uji KS atau uji Shapiro yang tersedia dalam program SPSS. Nah, dalam uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS, apabila hasil uji menghasilkan nilai signifikansi asimsik KS lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Namun sebaliknya, apabila hasil uji menghasilkan nilai signifikansi asimsik KS kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas distribusi populasi, diajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0, data berdistribusi normal, dan H1, data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yang kedua itu ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ada korelasi atau hubungan antara pengamatan pada periode T dengan pengamatan periode T-1 sebelumnya. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi perlu juga dikemukakan hipotesis dengan bentuk sebagai berikut. H0 itu tidak terjadi autokorelasi dan H1 itu terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, itu ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas atau variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan menggunakan uji tolerance atau variance inversion factor atau nilai VIF. Nah, nilai tolerance atau VIF dapat disajikan dalam pengambilan keputusan, yaitu bila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tapi bila nilai toleransi itu lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk menguji persamaan multiregresi yang terbentuk mengalami
gejala heteroskedastisitas, maka penguji menggunakan uji scatter plot. Pengujian scatter plot dalam model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, tuh baik bergelombang ataupun menyebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Lalu yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, berikut adalah persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah titik-titik sampai BNXN ditambah epsilon. Keterangannya di sini yaitu adalah variabel terikat atau dependent variable, alfa diselai konstanta, B1 dikurang Bn itu adalah koefisien regresi, X1 dikurang Xn itu adalah variabel bebas atau independent variable, dan epsilon itu adalah standar error. Nah, selanjutnya koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah koefisien yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel X dan variabel Y. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu R sama dengan plus 1. Jika R sama dengan plus 1 atau mendekati plus 1, maka hubungannya kuat dan searah. Lalu yang kedua itu ada R sama dengan 0. Jika R sama dengan 0 atau mendekati 0, maka hubungannya sangat lemah atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Lalu selanjutnya jika R sama dengan min 1, jika R sama dengan min 1 atau mendekati min 1, maka hubungannya kuat dan tidak searah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Berliana. Pembahasan berikutnya yaitu koefisien determinasi atau yang dilambangkan dengan R kuadrat, yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas atau X dalam menjelaskan variabel terikat atau Y, di mana semakin tinggi nilai koefisien determinan, maka semakin bagus variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Uji T parsial. Uji ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, kriteria pengambilan keputusan pada uji hipotesis secara parsial didasarkan pada nilai probabilitas. Berikut kriteria pengambilan keputusan untuk uji parsial. Yang pertama, jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Selanjutnya, uji F atau simultan, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kriteria pengambilan keputusan pada uji ini didasarkan pada nilai probabilitasnya. Berikut kriteria pengambilan keputusan untuk uji simultan. Yang pertama, jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus, di mana soalnya adalah seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh antara PER, yaitu Price Earning Ratio, dan ROI, yaitu Return on Investment, terhadap harga saham pada perusahaan Kiev untuk periode 2007 sampai 2016. Berikut adalah data rasio keuangan PER, Price Earning Ratio, dan ROI, Return on Investment, dengan harga saham. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan tabel dari data yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh kasus ini dengan menggunakan Arcometer. Nah, dari soal tersebut juga diketahui taraf signifikan yang digunakan adalah 5%. Nah, dari soal tersebut, tentukan yang pertama persamaan regresi, yang kedua uji T, yang ketiga uji F, dan yang keempat koefisien determinasi atau R kuadrat.
Nah, untuk mengerjakannya dengan software Arcomender, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah menjalankan software Arcomender dengan cara menekan ikon Arcomender pada desktop teman-teman. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan tampilan dari software Arcomender. Nah, kemudian teman-teman memilih menu data pada bagian atas ini, kemudian pilih New Dataset, lalu masukkan nama dari dataset adalah regresi, kemudian tekan tombol OK. Nah, kemudian akan muncul data editor seperti gambar di bawah ini. Nah, langkah keempat, teman-teman mengubah nama var1 untuk PER. Teman-teman mengubah var1 dengan nama variabelnya yaitu PER, lalu tipenya numerik. Lalu untuk var2-nya, teman-teman ubah menjadi ROI, nama variabelnya ya, lalu tipenya numerik. Dan untuk variabel var3, teman-teman ubah menjadi nama variabelnya AS dengan tipe datanya numerik. Nah, setelah itu, teman-teman mengisi atau menginput data sesuai dengan tabel data pada contoh kasus ini. Pada tahap ini, dimohon kepada teman-teman agar teliti dalam menginputkan data. Nah, setelah itu, teman-teman close data editornya, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian, untuk mengecek kebenaran data yang sudah dimasukkan, teman-teman bisa menekan tombol View Dataset. Lalu jika ada data yang salah, tekan Edit Dataset, lalu perbaiki data yang salah. Jika sudah, teman-teman bisa memilih menu Statistics, kemudian pilih Fit Models, lalu pilih Linear Regression. Maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Kemudian tekan tombol OK ya teman-teman. Nanti sebelumnya di slide sebelumnya ini kan terdapat respon variable ya. Teman-teman pilih HS. Lalu untuk explanatory variable-nya teman-teman pilih PER dan ROI, lalu tekan OK. Nah, kemudian akan muncul hasil output seperti gambar di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut analisis hasil output pada contoh kasus tersebut. Didapat nilai alfa sebesar 3.321,7, kemudian beta 1 untuk ROI atau Return on Investment sebesar negatif 530,6, dan beta 2 untuk PER atau Price Earning Ratio sebesar 893,0, dengan nilai p-value untuk Price Earning Ratio yaitu sebesar 0,000246 dan p-value untuk ROI yaitu sebesar 0,005533. Kemudian didapat adjusted R-square-nya sebesar 0,8545 dan nilai p-value untuk uji F yaitu sebesar 0,00047878. Kemudian kalian buat analisis pengujiannya. Yang pertama, tentukan persamaan regresi yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 sampai dengan beta N XN plus E. Dari contoh kasus tersebut, didapat persamaan regresi sebesar Y sama dengan 3.321,7 plus 893,0 X1 min 530,6 X2. Selanjutnya yaitu kalian tentukan uji T atau parsialnya. Yang pertama untuk PER atau Price Earning Ratio, hipotesisnya H0 per tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan H1-nya per berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Dengan syarat, jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, dari contoh tersebut didapat nilai p-value untuk per, yaitu sebesar 0,00246. Nah, ini kurang dari 0,05, maka keputusannya H1 diterima. Dengan kesimpulan yaitu per berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, kalian menentukan uji T atau parsial untuk ROI atau Return on Investment, di mana hipotesisnya yaitu H0 ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan H1-nya ROI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan syarat, jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, dari contoh kasus tersebut didapat nilai p-value untuk ROI yaitu sebesar 0,005533. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan kesimpulannya yaitu ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, kalian menentukan uji F atau simultan, di mana hipotesisnya H0 per dan ROI secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan H1-nya per dan ROI secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan syarat, jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, dari contoh kasus tersebut, didapat nilai p-value untuk uji F yaitu sebesar 0,004878. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Dengan kesimpulannya yaitu per dan ROI secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya menentukan koefisien determinasi atau yang dilambangkan dengan R kuadrat. Nah, dari contoh kasus tersebut, terdapat nilai adjusted R-square sebesar 0,8545, artinya sebesar 85,45% variabel per dan ROI mampu mempengaruhi harga saham, sementara sisanya yaitu 14,55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Sekian pembahasan mengenai materi regresi linier berganda. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.